Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Shalom adik-adik. Ketemu lagi sama aku Kak Bella. Dan aku Kak Jeko. Nah, hari ini kita pengen ngajakin kalian berpetualang bareng. Tahu gak ngapain adik-adik? Kita mau mendaki gunung. Wah, mendaki gunung apa Kak? Kakak sih pengennya mendaki gunung tertinggi di Indonesia. Tapi gunung apa ya? Nah adik-adik, kira-kira kalian tahu nggak gunung apa yang tertinggi di Indonesia? Kalau kalian tahu jawabannya, langsung kirim jawabannya ke WA kakak-kakak sekolah minggu kalian. Karena dapat hadiah menarik loh. Nah, tapi sebelum kita mulai mendaki nih, kita mau doa dulu sama-sama ya. Yuk adik-adik, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah. Biar sungguh-sungguh Tuhan berkati, urapi ibadah ini biar berjalan sesuai dengan rencanamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Ayo Kak, kita mulai mendaki gunung. Iya. Tapi hati-hati ya, aku takut soalnya. Nah, supaya aman, kita harus berjalan bersama dengan Yesus. Ya adik-adik, kakak mau ajak kita semua bagi berdiri ya. Kita mau sama-sama siap memuji Tuhan. Katakan, Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Sekarang ke kiri ya. Jalan serta Yesus, Serta Yesus. Dari awal ke kanan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, Serta Yesus selamanya. Siap-siap ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. jalan serta Yesus, Serta Yesus. Sekarang adik-adik sendiri katakan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. jalan serta Yesus, Serta Yesus selamanya. Lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. jalan serta Yesus, Serta Yesus selamanya. Sama-sama. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. jalan serta Yesus, Serta Yesus. Sekali lagi ya, katakan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Katakan, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Kasih tepuk tangan dong yang terbaik buat Tuhan Yesus. Coba yang masih semangat memuji Tuhan, satu kali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini ya. Katakan, ku daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus beserta. Dari awal ya. Ku daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sama-sama pakai gerakannya ya. Katakan, ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besar. Dari awal lagi katakan, ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di
kasih senyumnya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Ku katakan di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kasih senyumnya ya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkau Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Satu kali lagi ya. Karena Engkaulah Yesusku. Kasih tepuk tangan sampai sorakan haleluya. Kak, lihat kak, itu ada kancil. Oh iya ada kancil, lucu banget. Iya. Kak, aku baru inget kak, ternyata persediaan air minumku sudah mau habis kak. Nanti aku nggak bisa minum. Ya tenang aja, di sini di gunung ini banyak sumber air bersih. Tahu nggak? Dulu ada cerita kekeringan yang lama banget di bangsa Israel. Wah, kasihan banget deh. Coba kamu bayangin kalau itu terjadi sekarang di gunung-gunung ini. Pasti menderita sekali. Oh ya? Aduh, aku jadi penasaran kak sama ceritanya. Ceritanya dong kak. Aku yakin adik-adik pasti penasaran juga kak sama ceritanya. Oke, tapi sebelumnya kita menyembah Tuhan dulu ya. Yuk adik-adik, sama-sama kita mau siapkan hati kita buat dengar firman Tuhan. Yuk semua sikap doa yang baik mana adik-adik. Sambil menyembah Tuhan ya, kita nyanyikan lagu ini buat Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, Baiklah demikian. mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air.
Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Shalom adik-adik, udah dengerin firman Tuhan tadi kan? Udah nonton kan? Tuhan Yesus keren ya, Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Nah tadi ceritanya gimana adik-adik? Ada nabi-nabi yang gak percaya Tuhan. Siapa namanya? Nabi-nabi Baal. Ya nabi-nabi Baal, mereka gak percaya Tuhan. Habis itu dikumpulin ke gunung Karmel. Dikumpulin jadi satu, ketemu sama Elia. Nah Elia ini siapa sih teman-teman? Siapa sih adik-adik? Elia ini adalah nabi Tuhan yang percaya Tuhan, cinta Tuhan. Nah waktu itu mereka sedang ngalamin kekeringan di bangsa Israel. Sehingga gak ada air, susah minum. Pokoknya kekeringan tuh sangat menderita adik-adik. Lalu saat itu Elia dikirim sama Tuhan ke Israel untuk memuliakan nama Tuhan di sana. Dengan apa caranya? Satu, Elia berdoa sama Tuhan, minta api Tuhan turun. Nah, sedangkan nabi-nabi Baal minta dewa-dewanya untuk nurunin api. Tapi siapa yang terjadi? Siapa yang melakukan? Yang menurunkan api itu Tuhan Yesus. Cuman Tuhan Yesus. Dahsyat ya adik-adik. Nah, nabi-nabi atau yang percaya dewa-dewa Baal ini tuh gak nurunin api. Tapi ketika Nabi Elia datang sama Tuhan minta api Tuhan turun, itu sungguh-sungguh turun api dari langit. Keren ya adik-adik, luar biasa. Dan api itu membakar habis setiap korban yang disiapkan oleh Elia. Padahal adik-adik, korbannya itu disediakan air basah. Mungkin gak sih ketika api dikasih air, mungkin hidup gak? Biasanya kalau api disiram air langsung mati ya adik-adik. Tapi dahsyatnya Tuhan Yesus adalah membakar habis korban itu. Karena Elia minta Tuhan turunkan apimu. Dan saat itu hujan turun membasahi tempat itu. Dan artinya kekeringan selesai. Wah dahsyat ya Tuhan Yesus adik-adik. Dimana Tuhan Yesus tuh menyatakan kasihnya. Menyatakan bahwa dia sayang sama bangsa Israel. Dan dia dengar apa yang dikatakan Nabi Elia. Nah yuk adik-adik, kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh ada. Ketika kita berdoa, Tuhan Yesus tuh dengar doa kita. Ketika kita menyembah, Tuhan Yesus juga dengar pujian penyembahan kita. Yuk adik-adik, sungguh-sungguh sama Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. God bless. Wah kak, ternyata indah sekali ya pemandangan di atas sini kak. Gak sia-sia kak kita mendaki kak. Kata kakak bener ya, kita gak boleh gampang menyerah kalau kita lagi mendaki kak. Betul. Nah adik-adik, hidup kita seperti sebuah pendakian. Kalau kalian ngerasa capek, kalian ngerasa lelah ketika bantuin mama, ngerjain PR, berdoa, baca Alkitab, ingat adik-adik jangan nyerah, jangan ngeluh. Karena suatu ketika nanti Tuhan akan bawa kita naik ke puncak dan kita akan menikmati hasil yang daripada Tuhan atas kerja keras kita. Tetap semangat ya adik-adik. Yeay.
Halo teman-teman, hari ini saya akan mengajak kalian untuk membuat gunung yang mengeluarkan lava. Bahan-bahan yang digunakan adalah satu lem kertas, lakban kertas, gunting, cat, dan kuas, dan satu botol air bekas mineral. Pertama-tama, sebagai dasar gunungnya kita gunakan kardus yang dibentuk seperti ini. Nah, kita taruh botol air bekas mineralnya di tengah-tengah. Lalu kita remas-remas beberapa lembar kertas koran. Lalu kita bentuk kertas korannya jadi seperti gunung. Lalu kita lakban dari mulut botolnya sampai ke bola-bola yang sudah kita remas tadi. Kita tunggu kering catnya, lalu akan seperti ini jadinya. Lalu kita buat lavanya. Kita tuangkan sodanya ke mulut gunungnya menggunakan ini. Lalu kita tuangkan gelas hangatnya, air hangatnya. Dan yang terakhir cukanya. Bagaimana teman-teman? Keren bukan? Bagi teman-teman yang membuat gunung yang mengeluarkan lava ini, kirim videonya ke kakak kelas masing-masing untuk mendapatkan hadiah yang menarik. Sampai jumpa lagi di aktivitas selanjutnya teman-teman.